Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan aku Noviandri Rogina dan Sri Wahyuni Maulida. kita lagi review salah satu cafe hits di Bekasi. Tapi nggak cuma itu aja guys, kita juga mau laksanain Q&A karena kan dari kalian banyak banget tuh yang nanya-nanya di DM, kuliah di mana, jurusan apa, kok kuliahnya pulang jam 11 malam. Nah, makanya kita mau jawab lewat Q&A tentang Perkuliahan. Oke, jadi stay tune ya guys. Pertanyaan pertama. Nah, Mbak Novi itu tinggal di mana sih dan kuliahnya di mana? Oke, tinggal di mana dan kuliah di mana? Aku tinggalnya di Bekasi. Kalau ada yang tahu Cibitung, aku tinggal di Cibitung. Terus gitu aku kuliahnya di Cikarang, Politeknik LP3I Jakarta. Tapi namanya doang Jakarta ya, kampusnya di Cikarang. Gitu. Nah. Kalau Yuni sendiri di mana Yun? Kalau Yuni tinggalnya di Cikarang dan kampusnya juga di Cikarang. Kampusnya di Cikarang. Nah, Yang kedua, aku nanya ke Kak Yuni nih. Kak Yuni tuh kelasnya reguler atau karyawan sih Kak? Kalau aku sendiri ya, aku ngambilnya karyawan. Kelas karyawan ya. Jadi kalau misalnya kuliahnya, kalau nggak ada jam kuliah, biasanya ngapain? Dari jam kuliah, kalau nggak ada aku jam kuliah itu biasanya aku jaga toko dari toko jam ya? 6 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Tapi kalau misalnya kita kan kuliah nih, kalau kuliah kan jam 6 sore udah masuk ya? Iya, Nah, berarti keluar tokonya jam berapa tuh? jam 6 juga. Jam 6 juga. Heeh. Jadi pihak tokonya juga mereka mengerti ya? Iya. Mengerti. Ketiga, Mhm. ini mau nanya ke Mbak Novi nih. Ya. Kenapa pilih kampusnya itu Politeknik? Kenapa nggak kampus universitas yang lain? Kan banyak nih kampus universitas yang lain. Kenapa milih Politeknik? Kenapa aku milih Politeknik? Ini banyak nih yang ditanyain sama teman-teman Instagram. Pertama, aku milih Politeknik karena aku tuh orangnya lebih suka praktek, Yun. Jadi kalau teori-teori terus tuh aku juga suka. Cuman kalau praktek kerja kan biar lebih tahu ya. Karena kan misalnya di kampus nih kita belajarnya A, B, C, D, E. Tapi kan nanti pas di dunia pekerjaan yang diterapin paling cuma A sama C gitu kan. Jadi nggak semuanya. Jadi akan lebih baik kalau menurut aku dari awal kita udah fokus ke dunia kerja. Dan di LP3I itu mereka sangat memfokuskan mahasiswanya untuk ke dunia kerja karena kita semester 5 juga udah ada penyaluran ke dunia kerja ya. Iya, benar. Betul. Jadi kalau misalnya dia jurusan akuntansi nanti disalurin ke bagian-bagian accounting, begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lainnya. Jadi itu ya guys alasan aku kenapa ngambil di Politeknik. Kalau Kak Yuni sendiri kenapa nih Kak ngambil Politeknik? Sama seperti dengan Mbak Novi karena tujuannya emang maunya langsung praktek kerja. Langsung praktek kerja ya? Nggak mau nunda-nunda lagi karena betul. kalau nunda-nunda terus makin lama makin inilah gitu. Makin bosen ya. Pertanyaan keempat nanya nih ke Kak Yuni. Kak Yuni kan ngambil jurusan akuntansi ya Kak? Iya, benar. Kenapa harus akuntansi dari sekian banyak jurusan di LP3I? Kenapa sih ngambil akuntansi? Pas SMA ngambil itu nggak? Pas SMA itu bukan jurusannya bukan akuntansi ya. Jadi apa? Tapi jurusannya jurusan IPA. Wah, berbanding terbalik ya guys. Jurusan IPA Terus mungkin udah rezekinya di akuntansi, jadi harus bisa mulai dari awal lagi belajar akuntansinya dan ya harus banyak penyesuaian ya awalnya. Heeh. Awalnya gimana tuh beradaptasinya, lumayan sulit gak? sulit banget. Sulit parah. banget ya guys. Tapi jangan takut karena kita di LP3 itu dosennya baik-baik. Nah, Dosennya baik-baik dan juga mengerti. Dibimbing jadi kayak bisa gitu. Jadi bisa ya. Berarti awalnya mulai dari nol banget dong. Iya. Nol banget ya. Sama sih aku juga gitu. Soalnya aku juga SMA jurusan IPA. Cuman pas habis SMA kelar itu aku nggak langsung kuliah, kerja dulu di bidang accounting. Jadi ada pengalaman dikit lah kayak gitu. Tapi Yuni ini pinter juga guys. Pertanyaan yang kelima ya buat Mbak Novi. Oke. Mbak itu kan kerja sambil kuliah. Iya. Pernah nggak sih ngerasa ngeluh atau capek gitu? Motivasinya apa buat kayak Mbak kuliah sambil kerja? Terus ini nggak sih balance nggak sih mau waktunya? Balance sama waktunya ya. Nah. Ya ini pertanyaan yang paling sering sih ditanyain, apalagi sama keluarga juga kan, sering nanya kayak lu kuliah pagi kerja malam, kebalik, lu kuliah malam kerja pagi, capek nggak sih gitu? Nah. Sebenarnya kalau ditanya capek pasti capek banget. Cuman ya namanya kita mau kerja, kita harus bisa ngondisiin waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu benar. Karena kan yang pertama kita ngejar gelar, yang Nah. kedua juga kita ngejar karir kan ya. Nah. Jadi harus diutamakan balance keduanya. Kalau tanya capek pasti capek, cuman orang-orang yang bijak itu mereka ngerti bagi waktunya gitu. Kalau Yuni gimana Yun? Kamu kan juga kerja sambil kuliah, atur waktunya susah nggak Yun? Kalau diatur waktu ya mungkin susah ya. Susah ya. Kalau ngerjain tugas tuh biasanya suka kepepet ya? Kepepet banget, nggak Betul, tahu betul, lagi betul. itu gimana. Tapi alhamdulillah karena di toko bisa dikoordinasiin sama Bosnya, belajar,
Jadi ya itu udah alhamdulillah banget bisa buat belajar, ini hitung baik ada tugas nanti kerjanya di toko atau enggak sisanya dari malam dikerjain di toko lagi. Gitu ya. Jadi kayak tempat kerja itu udah jadi rumah kedua, guys. Nah, itu. Betul. Karena soalnya kalau misalnya kita semua ngerjain di rumah itu nggak akan cukup waktunya kan? Nah, benar. Karena pulang kampus tuh kita biasa udah sampai jam 10, sampai rumah tuh jam 11 langsung tidur. Guys, karena Q&A kita udah habis, sebenarnya bukan udah habis sih, masih banyak sih pertanyaan, cuman kita ngambil 5 aja ya, mewakili semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan makan guys. Jadi bentar lagi kita akan review makanannya, ditunggu ya. Ya buat yang mau tahu kafenya di mana, ditunggu sampai habis. Oke. Jadi tadi sebelum Q&A kita udah pesen dan sekarang kita mau makan dulu ya. Sebentar lagi nanti setelah makan kita review lokasinya di mana. Jadi aku pesen nasi goreng dan Yuni pesan Mie gurih gurih. sama teh manis. Nah, sesuai janjinya kita review cafe dulu ya guys. Ini tampak keluarnya mejanya benar-benar banyak banget, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian bawa rombongan banyak. Dan kalau malam hari pun di situ sering kok ada anak muda gitaran di situ, nggak apa-apa karena kan luar. Nah, ini tampak dalamnya, menurut aku interiornya cukup menarik sih, karena banyak simbol-simbolnya, banyak pajangan, lampunya juga cukup estetik. Di situ mereka ngasih logo mereka, nasi goreng plus plus. Pasti udah pada tahu dong alamatnya di mana. Dan kalau kalian khawatir bakal kepanasan gak ya di dalam, tenang aja, di situ benar-benar full AC. Dan juga kalau kalian bosen bisa setel TV-nya langsung. Oke guys, sekian dulu dari video kita hari ini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan next lagi, kita bisa tampung untuk bikin video Q&A lagi. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan buat yang ngecek lokasinya di bawah ini ya. Jangan lupa di follow IG-nya dan bisa langsung datang aja karena dia buka 24 jam. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih udah nonton ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video.